orang pasti punya mimpi dalam kehidupannya. Ada yang cuma berani bermimpi tentang hal-hal kecil. Ada pula yang punya nyali untuk bermimpi tentang hal-hal besar. Dan aku memilih punya impian besar. Polisi masih melakukan investigasi dari kasus pemerkosaan yang terjadi Senin kemarin. Berdasarkan saksi-saksi yang berbicara, pelaku diindikasikan seorang lelaki berusia paruh baya. Saat ini orang korban masih trauma dan menangis histeris. Makasih, Pak. Demikian saya ada merokok. Iki dudu rokok, Cak. Iki cerutu, bedo. Corongi sepe olio. Untuk orang seperti saya, sama saja, Pak. Jadi nih sekalian lirik. Nggak tahu ya, saya digantung mbak bujuku. Sudah bener dong, siapa tahu nemu yang klik. Walah, kalau nemu yang klik di sini juga ada, nggak usah jauh-jauh. Hah? Ini loh, Seatbelt. Opo sampean penghasilannya gak cukup gawe tuku rokok? Derok, mah. Cukup gak cukup. Ini masalah interpretasi personal saja, Pak. Kalau dipikir-pikir, berapa sih pendapatan seperti taksi, Pak? Paling sehari 75.000. Alhamdulillah itu sudah cukup, Pak. Saya sudah naik haji. Anak pertama saya, alhamdulillah, Pak, sudah wisuda. Terus yang kedua, sedang skripsi. Yo, apa caranya, Cak? Mon orang Madura, lo nggak akan nasi situ, lo nggak akan kabin. Sampai deh lulusan nopo toh, Cak? Filsafat, Pak. Tapi DO, pantesan. Apanya, Pak? Lambemu itu loh, Cak. Lek ngomong ngalor ngidul. Udah. Iya. oh ya. Lalu impian itu kubagi jadi dua. Impian singkat dan impian inti. Belok kiri, Pak. Impian singkatku menuntaskan tugas yang sedang kujalankan. Sedangkan impian intiku menyelesaikan yang sudah kumulai. Ya sekali nih, Pak. Cuman, kawe buat cuma ae, si saya kawe tuku rokok. Sarah, aku akan bantu. Aku buat semuanya mudah. Penting buat kamu mulai usahamu sendiri. Bertanggung jawab sebagai laki-laki buat keluarga. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Thank you so much ya. Makasih juga ya Cilisa udah dipinjemin tempat ini. Sama-sama, Cik. Tapi nanti teksnya tak kirim ke rumah ya. Aku tak toilet dulu ya. Aduh, sorry. Sorry. Bosku! Yo, apa kabarnya, Bos? Yo, apa? Sehat, ah? Pun, Siap, Bos. Kebiasaan lama. ini punya putriku. Oh, sorry. Selamat malam. Aku gak sengaja, Bos. Gak sengaja. Di lelang amal yang diselenggarakan atas kerjasama Balai Lelang Sosialita, Lita and Partners. Bukan wilayahmu.
Jangan macam-macam. Buka. Jangkrik. Tik, sampean aman sekarang. Tapi ya lain kali hati-hati. Iso ae konku. Ya apa carane? Ya, dengan caraku sendiri toh. Marcel. Aku seneng hari iki. Aku nggak seneng mbek sampean. Jancuk kon iku. Jancuk. Jadi ya disumbangin ke sekolah anak jalanan itu. Ya jadi dong. Nanti di acara kita pakai dress code. Marcel, kon mesti lebih hati-hati lagi dengan orangmu itu. Nibio. Konro, aku lebih baik ketemu ular di hutan daripada ketemu DE. Semua bisnisku legal. Iya. Aku cuma sesekali pakai Nibio untuk jaga-jaga. Nah, kebetulan dia berhasil membantumu. Aku tahu. Terima kasih soal itu. Pilihan kita selalu berbeda. Tapi sejak dulu kita kan selalu bisa berteman baik. Gak ono masalah. Hai. Bisa ketemu di sini. Boleh saya duduk? Aku percaya, dalam hidup ini selalu ada situasi yang tak terduga. Tak terduga atau sengaja mengikuti? Tergantung. Kamu melihatnya dari sudut yang mana? Kalau menurutku sih sengaja mengikuti. Ya, boleh-boleh saja. Tapi aku akan bilang kalau aku nggak sengaja. Oh ya? Kemarin itu juga aku ketemu sama kamu, itu nggak sengaja. Kasih kopi? Susu saja ya. Susu? Susu bagus buat konsentrasi. Leontinmu itu apik loh. Dari mendiang mamaku. Kemarin tuh sempet bilang jatuh di mana lupa. Tapi terus ditemukan papaku. Aku kenal sama papamu. Gak heran. Aku rasa hampir semua orang di Surabaya kenal papaku. Gak heran juga. Kalau papamu itu punya anak perempuan seperti kamu, cantik dan juga pintar.
Aku sangat menghormati papamu. Aku banyak belajar dari dia. Permisi. Silakan. Ada banyak cara untuk mendekati aku tanpa terlalu banyak memuji keluarga. Mungkin nggak kalau kita ketemu lagi? Mungkin bisa, mungkin tidak. Bukunya ketinggalan. Pastikan, kalau dalam bisnis itu, kita mesti hati-hati. Halo, Pak. Barang-barang sudah dikirim semuanya, Pak. Tak tunggu ya pembayarannya. Ya wes. Makasih ya, Pak. Gimana, Bos? Oke? Untuk mencapai kesempurnaan, kita tidak mudah untuk mendapatkannya, bukan? Ya, begitulah, Pak. Sedang mempelajari wanita? Saya ini punya banyak bisnis, Pak. Salah satunya ya wanita. Kalau nggak salah ini semacam pengiriman, bukan? Resmi. Surat-suratnya ada semua dalam koper. Bapak bisa cek. Saya kenal Anda. Saya kehilangan barang bukti sebuah celana dalam pemerkosaan milik korban. Tidak semua pertanyaan yang Bapak tanyakan bisa saya jawab, Pak. Ya, benar. Mungkin Anda tahu ada di mana barang bukti itu. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya butuh surat resmi. Apa? Gak apa-apa. Ayo kita jalan. Jalan yuk. Hai. Halo. Masih ingat kan? Saya punya cara lain loh untuk ketemu sama kamu. Oh, kamu. Bukunya masih ada? Ini lagi tak baca. Menarik sekali loh bukumu ini. Jadi benar kan? Buku itu jadi salah satu alasan kamu buat menemui aku? Ya enggak juga. Saya punya alasan dan tujuan yang lain. Apa tuh? Saya hanya ingin memastikan penilaian saya benar atau salah mengenai karakter kamu. Apalagi setelah membaca buku ini. Ya, nggak ada cara lain kan untuk membuktikannya. Jadi, kamu punya cara apa lagi? Aku punya pilihan cara yang berbeda. Yang bisa bikin kamu nyaman, bisa bikin kamu senang.
kamu merasa nggak nyaman dengan situasi ini? Dibyo. Siapa yang dapat mengendalikan seorang Dibyo? Bahkan dirinya sendiri tidak mampu. Kamu sudah berhasil mendapatkan Lisa, anakku. Bukan artinya kamu berkuasa atas perusahaan Marcel Himawan. Aku membangun perusahaan keluarga ini untuk keturunanku. Bos kenal be aku udah lama. Bos tahu aku ini siapa. Aku nggak pernah ngecewain bos. Ambil peranan dalam perusahaan. Jadikan perusahaan itu jaminan masa depan anak-anakmu. Belajar bertanggung jawab pada Lisa dan anakmu. Itu lebih penting. Jangan bangga dulu. Aku lakukan semua ini demi Lisa. Dalam beberapa hal, aku tidak percaya, bahkan memandang kamu sebelah mata. Aku lihat Dibyo yang lain yang bisa aku percaya. Aku ingin kamu terus menjaga prinsip itu untuk keluarga ini. Cheers, bos. Cheers. Sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan pernikahan kalian. Saya minta kalian masing-masing mengucapkan perjanjian nikah di bawah sumpah. Di hadapan imam dan para saksi, saya Dibyo Wiguna menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Lisa Himawan yang hadir di sini mulai sekarang menjadi istri saya. Lisa, Om ikut berduka. Saya ikut berduka. Terima kasih Pak Harto.
kasih. Selamat jalan. Aku selalu mencari tahu latar belakang orang-orang yang ada di sekitarku. Nama wanita itu Rina. Aku mengenalnya 2 tahun yang lalu. Dan galerinya ada di lingkungan kantorku. Hai. Halo, saya Rina. Selamat datang di galeri saya. Saya Dibyo. Kantor saya nggak jauh dari sini. Oh, oke. Silakan masuk. Ya, ya. Ini semua karya-karya saya. Pak Dibyo ini kalau kantornya deket sini, berarti kita tonggo toh, Pak? Panggil Dibyo ae. Maaf, Dibyo. Tak temani keliling? Ya, ya. Nah, ini ruang kerja saya. Hampir semua foto studio difoto di sini. Mau minum apa? Mau kopi, teh? Susu. Kalau ada loh. Ada? Tunggu sebentar ya, susu ya. Mas? Oh. sorry. Susunya? Susunya. Aneh juga. Biasa kan laki-laki sukanya kopi. Kenapa susu? Ya, seseorang pernah bertanya sama saya. Tapi sampai hari ini, saya nggak bisa menjawabnya. Dia pikir karena saya nggak pernah ketemu sama ibu saya. Jadi ya saya terus tumbuh, menjadi dewasa, dan sampai sekarang terus minum susu. Menarik juga ya. Terus kamu sependapat dengan itu? Saya pikir dia ini ada benernya. Saya merindukan seorang ibu. Tapi ya nggak tahu lah. Anakmu tak? Saya belum menikah. Anak itu model buat memotretkan saja. Kamu sendiri? Oh, 2 orang anak.
Satu laki-laki, satu perempuan. Konsep fotomu ini unik ya. Orang-orang dewasa memainkan mainan anak-anak. Ini bukan sekedar konsep. Maksudmu apa? Ya, lebih kepada sebuah obsesi. Gak mudeng aku. Pernah dengar Peter Pan? Grup band ya? Bukan. Jadi, Peter Pan ini adalah anak laki-laki yang tidak mau tumbuh dewasa. Dia tinggal di negeri bernama Neverland, dan dia tinggal di situ puluhan tahun, tapi tetap jadi anak-anak, walaupun fisiknya tumbuh dewasa. Buat saya, itu karakter yang sangat menarik. Jadi, saya ini termasuk Peter Pan di Neverland. Stop. Tahan. Ini objek yang menarik. Tahan ya. Tahan. Jangan dihapus ya. Sebentar. Siap ya. Tapi saya nggak pernah loh difoto sedekat ini. Tenang aja, kamu pasti bisa. Ya, nah sekarang mulai dijilat dari ujung, dibersihin. Pelan-pelan. Satu kali lagi. Bisa kan? Kalau ada waktu luang, boleh lo mampir? Oh, pasti. Aku suka galeri ini. Setelah tadi aku melihat semua foto-fotomu. Apa kamu sangat terobsesi? Jadi ibu Peter Pan. Suwun ya. Pesta kecil malam ini adalah bentuk perayaan kembalinya kejayaan bisnis daripada ayah kami, Marcel Himawan. Mari kita toast dulu. Kalau semua kehidupan di dunia ini berawal dari saling tertarik. Dan kemudian seks? Bisa jadi salah satunya. Maaf. Apa sekarang kita berdua punya pikiran yang sama?
juga. Hartono nang kene. Dibyo, akhirnya kamu sampai juga dan berhasil pada level yang sekarang. Bertahun-tahun kamu menguasai bisnis ayah mertuamu dan membangunnya dengan modal gelap. Sampean ngomong apa tuh? Sepertinya sampean gak seneng be aku. Dibyo, kalau saja Marcel masih hidup, dia pasti akan kecewa dengan pencapaianmu. Dengan sahabatku Marcel, kami tidak pernah ada masalah. Tapi sekarang, kamu berhasil membangunnya dengan bisnis gelap. Itu berarti mengusik wilayah kekuasaanku, tahu? Jancuk kamu. Dibyo, ingat anak istrimu. Berhenti menyeruduk. Ojo rakus. Jaga wilayahmu. Kita sama-sama tidak mau diganggu, bukan? Terakhir sing aku tahu, sampean iku seneng be cara kerjaku. Ingat, arek cilik sing sampean perkosa, sampai hari ini gak pernah dikasus nok lagi. Sopo sing nolong sampean? Sopo? Aku toh. Lah, sampean hari ini datang membawa genderang perang. Lali opo sampean be aku? Be budi baikku. Stop. Jangan bodoh kamu. Kita berdua tidak mau ada pertumpahan darah malam ini, bukan? Kita masih mau melanjutkan bisnis kita ke depan, bukan? Pasti. Aku ini orang sing hati-hati. Gak mungkin aku bikin celaka orang-orang. Rek, sayang sekali. Hari ini gak ada satupun di antara kita sing mati. Aku gak mungkin menyalahi aturan di wilayahku sendiri. Sampean sing nyoba jebak aku.
Karena aku berhasil mendapatkan Bang Surya Arta lebih dulu. Aku tahu gak ada satupun barangku sing ada di wilayah barat. Cerai, aku sing ngurus wilayah barat. Sebagai kompensasi atas keributan yang sampean bikin malam ini. Sebelum langkahmu masuk ke barat, timur akan lebih dulu hancur. Lek kita sepakat. Jangan coba-coba ganggu aku. Justru, kalau ada orang sing ganggu sampean, tak pasti mereka sih nyesel. Kamu ini sebenarnya aneh ya. Datang ke tempat yang udah pastinya seru, dan kamu malah sama sekali nggak enjoy. Sebenarnya tujuan kamu apa sih? Nggak ada. Yakin nggak ada? Nggak ada. Jangan berisik, lihat suaranya. Jangan nuduh. Umurku nggak setua mereka yang ada di poster. Buat aku, mereka itu legend. Sayang, mereka sekarang udah kemakan industri kapitalis. Ku berlari-lari di atas langit biru, hangat mentari ramah memelukku. Ku sapa sang angin yang belai rambutku, masukkan peluh keringat di tubuhku. Mikir apa lagi? Kamu ada rencana apa habis ini? Belum ada.
Untuk bocah tampan kesepian seperti kamu, pasti banyak hal-hal yang terjadi di luar sinergi kehidupan kamu ya? Tahu dari mana aku kesepian? Ya kelihatan dari gerak-gerik kamu. Dari kegalauan kamu. Kalau aku bilang, mungkin kau masih tertarik sama aku? Mungkin. Iya, berarti itu sama aja dong. Jadi ada dari dunia kamu yang gak sinergis dengan kehidupan di luar kendali kamu. Sama lah. Wah, enak aja. Makan loh. Rahel. Udah sarapan belum, nak? Aku udah dong. Kan ibu ingat nggak ibu taruh roti tawar di atas? Aku udah makan itu. Ibu, hari ini aku mau bikin sarapan buat ibu. Ibu mau nasi goreng? Ibu mau telur ceplok? Nggak pakai daun bawang? Tidak pedas. Ya, tak bikinin ya. Rahel, aku bikinin telur 2. Bapak? Telur. 2 telur. Aduh. Bapak ini baju ini harus udah dipakai dulu. 2 telur. Ibu pesan apa tadi nasi goreng? Udah pakai daun bawang? Udah pakai telur? Pakai telur. Ya, Bu. Tak bikin. Mas, Ya, kamu pernah menghisap 2 cerutu sekaligus? pernah. Bisa. Ya gak bisa. Yang satu cerutunya terhisap dengan kuat. Yang satu lagi terhisap dengan lemah. Gak seimbang. Kalau ada 2 perempuan dalam hidupmu, kamu bisa membuat keduanya tetap seimbang. Puluhan tahun aku hidup sama Lisa. Aku seperti pertanyaan yang gak menemukan jawaban. Cukup 2 tahun aku sama kamu. Aku menemukan yang aku cari selama ini.
Ya, makasih ya. Satu buat anak. Tos dulu. Mas Bagus belum pulang, Pak. Ayah, kamu habiskan sarapanmu, terus kita berangkat. Sudah 4 hari loh. Kamu tuh seperti nggak peduli sama Mas Bagus. Salah apa dia? Mestinya suami mau berangkat itu kamu kasih doa, bukannya marah-marah. Aku tuh cuma pingin kamu cari Udah dia. lama loh, kamu nggak ngasih doa sama aku. Bagus itu kan sudah besar. Nanti juga dia pulang sendiri. Kan? Ayo, kita berangkat. Kalian ini ada pesta di mana toh? Kami tidak mengajak Tuhan berpesta. Kami hanya ingin menyampaikan pesan dari Tuhan Hartono. Oh, Hartono. Kalian memanggil orang tua itu dengan sebutan Tuhan. Ojo sombong, Kon. Iki kabeh masalah bisnis. Bentar. Kalian yakin bisa menang? Pikirkan dulu. Iki wilayahku. Lebih baik kalian tak tawarno pekerjaan yang lebih baik. Bikin keputusan sebelum kalian dihabisi oleh anak buah. Kalian gak punya banyak waktu. Ambil tawaranku atau pergi sekarang. Dengar, aku di Bio gak pernah ingkar janji. Sampaikan ke orang tua ini. Pesan sudah aku terima. Dan kalian gak ada satupun yang terluka. Sikat. Ini gak cocok. Gatot, berdiri. Mulai sekarang, kita mesti hati-hati. Lawan kita besar. Kak Iso di sepeda. Stil, Kiarto. Ya apa? Kami kalah sama Tibio. Jancuk kon iku. Kalian ini tidak pernah mau berhitung. Selalu ceroboh. Yang kalian masuk itu wilayahnya Tibio. Jancuk. Dit. Siapa? Kon wedi mbek Tibio, ha? Jancuk. Berhenti kalian jadi laki-laki, ya. Dit. Siapa? Jalankan rencana berikutnya. Aku makin suka permainan ini. Aku makin suka permainan. Kamu kenapa, sayang? Ana, ada apa? Ana,
Bermain musik itu antara pikiran dan hatimu harus seimbang. Demikian juga antara hati dan tanganmu harus selaras. Seperti halnya hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau hubungan itu baik dan selaras, maka akan menciptakan harmoni yang sangat indah. Ayo kita coba lagi yuk. Bisa, pasti bisa. Gimana kamu hari ini? Gak capek kan? Oh, enggak. Kamu gimana? Hari ini aku menghandle project dari agency. Oh ya? Agensi dari mana? Bentar ya, aku ada kartu namanya. Ini dia. Rupanya konsep foto aku yang quote by quote Peter Pan itu mereka tertarik banget. Dan mereka bilang pas buat brand image-nya. Oh. Mas Bagus. Kamu tuh dari mana aja? Mas Bagus marah sama mama. Bagus gak marah sama mama? Maafin mama. Mama gak salah apa-apa, ya? Mama harus ingat, Bagus yang salah. Mas Bagus mau makan apa? Mas Bagus maunya kamu doa dulu sebelum makan. Kamu yang pimpin doa, ya? Iya, Ma. Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas makanan yang Kau sediakan bagi kami sebagai tanda kemurahan dan penyelenggaraan-Mu. Berkatilah makanan ini agar berguna bagi kesehatan kami. Berkatilah kami semua yang sedang berkumpul di sini untuk makan bersama. Semoga perjamuan ini memupuk semangat persaudaraan di antara kami. Amin.
Udah pulang kamu, Gus? Lain kali, kalau nggak pulang, mestinya kamu bilang sama Mama. Jangan bikin dia khawatir. Kamu kemana toh? Nggak pulang beberapa hari ini? Bagus pergi karena kehilangan keluarga ini, Pak. Pak, Mama khawatir. Mama panik. Bukan karena Bagus pergi, Pak. Ada hal lain. Keluarga ini membutuhkan perhatian Papa lebih. Tolong Papa berikan lebih banyak waktu buat keluarga. An, udah siap belum? Iya Pak, sebentar lagi. Gus, Papa ini wis tuwe. Papa banyak kerjaan di luar. Tapi ya semuanya buat keluarga, buat semuanya buat kamu juga. Gus tahu, Papa banyak kerja, cari uang buat kita semua. Bagus tahu, Pak. Seharusnya Papa lebih tahu kan kalau emang keluarga ini lebih membutuhkan Papa dibandingkan kan urusan Papa di luar sana. Ya kan, Pak? Pak, Ya, Ana udah siap yuk. ayo kita berangkat. Yuk, ayo. Nanti terlambat. Gus. Ya. Papa minta maaf. Kalau kamu kurang nyaman di rumah ini. Tapi Papa yakin keluarga kita akan baik-baik saja. Ya kan? Ayo, kita berangkat. Udah sana, sarapan. Yuk. Untuk saran saja ya, Lis. Tenangkan dirimu dan banyak habiskan waktu sama anak-anak. Percaya deh, akan sedikit membantu. Udah maksimal ngelayani. Ya gitu, Lis. Malesnya kalau punya ikatan. Harus jadi istri yang melayani suami. Ogah. Mendingan jadi wanita mandiri. Bisa dihormati semua orang. Ya Coy pikir nggak salah juga. Tapi, jalan hidup orang kan masing-masing, Ce. Ingat ya sayang, tidak ada masalah tanpa solusi. Lakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Aku sudah dijemput. Bye-bye. Hai. Books. Hi. Hey, kiss mommy first. Kiss mommy. Kiss mommy. Iki valid yo. Kalau nggak valid, nggak mungkin tak kena sampean, Bos. Klien kita ini dari Taiwan. Ini adalah perusahaan retail mainan terbesar di Asia. Kalau ide saya, kita gunakan foto orang-orang dewasa yang sedang bermain mainan ini dengan dandanan seperti anak-anak. Bukannya itu bisa jadi blunder ya, Mbak? Ya, karena produknya ini adalah mainan anak-anak, model visualnya harus anak-anak juga dong, Mbak. Saya bisa jelaskan. Masih jarang atau bahkan belum pernah ada visual promosi seperti ini. Melihat promosi seperti ini, orang bisa beranggapan kalau itu mainan mereka dari mereka masih kecil. Kalau sampai dewasa mainan mereka masih bisa dimainkan, berarti mainan ini awet dan gak ketinggalan zaman. Saya sedang meeting, bisa nanti telepon lagi. Dengan siapa saya berbicara? Maksud Anda apa? Buat apa Anda mengusik kehidupan masa lalu saya? Cukup. Anda mempermainkan saya.
Mbak Anissa. Ada titipan? Iya. Kematian Riko, aku tidak bisa tinggal diam. Kalau Hartono mau kita datang, aku akan datang. Enggak sekarang. Belum waktunya, Ron. Ini bukan lagi masalah bisnis, Tipio. Tapi persaudaraan. Kita semua sama-sama. Kamu mesti sabar. Kalaupun aku harus gagal dan mati, aku tetap orang paling peduli terhadap kematian Riko. Ron, belum saatnya. Tembak air. Tembak air. Tembak air, tembak. Pilih yo. Bukan cuma kamu yang kehilangan Riko. Aku juga. Kita semua kehilangan Riko. Ada saatnya, Ron. Kalau waktunya tiba, kita bisa melakukan apa saja. Aku menang, Hartono menang. Maaf saya mengganggu. Semoga saya tidak salah orang. 27 tahun yang lalu, apakah benar ibu melahirkan seorang bayi perempuan? Pernah suatu hari saya tertidur dan bermimpi. Keajaiban datang pada saya. Setelah terbangun, saya mengejar keajaiban itu untuk datang ke kehidupan saya yang nyata. Dan hari ini, Tuhan menjawab doa saya. Harapan itu datang. Harapan untuk bertemu dengan orang yang melahirkan saya. Leoni. Nama saya Anissa, Bu. Maafkan Bopo. Ketika Mama hamil, kakekmu marah besar. Kakekmu takut. Kehormatan keluarga hancur gara-gara kelahiran kamu. Karena laki-laki pilihan Mama hanya laki-laki biasa dan bukan keturunan seperti kami.
kamu dihilangkan. Dihilangkan oleh kakekmu. Mama tidak bisa berbuat apa-apa. Mama harus rela hanya mendekapmu dan menggendongmu. Hanya 3 hari. Mama dipaksa oleh kakekmu untuk menyerahkan hak asuh kamu pada orang lain. Mama hidup di bawah kekecewaan dan langit yang gelap. Tapi sekarang tidak lagi. Mama seperti menemukan cahaya. Langit itu sudah tidak lagi gelap. Akhirnya setelah bertahun-tahun, aku ketemu, Cek. Anakku Anissa. Dia berhijab. Kalian kenapa sih? Kok kamu baru cerita ke kita sekarang, Lis? Soal yang ini nggak perlu diceritain ke siapa-siapa. Termasuk Dibio. Setelah pertemuanku tadi, perasaanku tuh sekarang lega. Aku punya ide. Gimana kalau charity kita ini kita lakukan di panti asuhan itu aja? Jadi nanti semua hasilnya kita serahkan. Biar anak-anak di panti itu tuh punya masa depan yang baik kayak Anissa. Gimana? Boleh? Boleh? Oke. Monggo, Mama. Baby, apa kabar? Sehat-sehat. Om selalu ada di Surabaya. Ini aja kan? Untuk Surabaya. Sudah saatnya kamu mengenal lebih jauh lagi papa kamu. Datanglah ke Galeri Kudus. Kamu akan tahu. Mas Bagus? Mas?
Ma. Ma. Hati-hati dengan orang ini. Papa kenal dia. Orang ini terlalu cerdas dan cerdik buat kita. Tapi keluarga ini butuh dia. Papa tidak mau mengganggu hidupmu lagi. Seperti yang pernah Papa lakukan dulu. Papa minta maaf. Apalagi, Ma? Bagus sudah pulang. Nalar, Mas. Nalar. Pikiranku isinya nalar. Kamu ngomong apa? Aku udah berusaha jadi istri yang baik buat kamu, Mas. Sampai keperluanmu yang kecil-kecil pun aku siapkan. Aku nggak pernah ninggalin tanggung jawab aku sebagai istri. Kamu ngurusin perusahaan pun aku nggak pernah ngelarang. Karena aku percaya, Mas. Aku percaya apa yang kamu lakukan itu semua buat keluarga. Itu yang selama ini aku lakukan. Buat kamu, buat keluarga. Kamu nggak ngelakuin itu. Kamu tidak menjaga keluarga ini. Bahkan kamu menghancurkannya. Maksudmu apa? Cukup lama aku merasakan ini, Mas. Sudah tidak berharganya keluarga ini buat kamu. Siapa yang bilang? Nggak ada yang Kalau gitu bilang. kamu ngaco. Ini semua karena ulah kamu. Ulah apa? Kamu tahu apa? Menyimpan perempuan yang hamil di galeri. Dan hebatnya lagi bukan cuma aku yang melihat. Anak kamu, Bagus, juga ada bersama aku.
Kenapa kamu harus ngelakuin itu, Mas? Kenapa, Mas? Aku juga nggak tahu. Tahu, Mas. Kamu tahu. Kamu ninggalin keluarga ini. Bukan cuma aku. Tapi anak-anak juga kehilangan. Hai, Zarina. Selamat datang di galeriku. Sudah pernah kemari? Waktu itu saya udah pernah ke sini. Tapi saya lihat dari luar, saya nggak masuk. Lain kali masuk dong. Kan bisa sekalian lihat-lihat ke dalam. Saya nggak berani masuk ketika Mbak lagi ciuman sama bapak saya. Biar Mas Bagus lebih enak ceritanya. Marina, saya kesini nggak dalam keadaan marah, Marina. Jadi saya nggak akan nyakitin Marina. Terima kasih. Tapi saya kecewa karena Marina telah selingkuh sama ayah saya. Marina tahu perasaan mama seperti apa kan? Iya, Mas. Mama selalu menjaga kesetiaannya sama papa. Psikologis anak-anak selalu jaga sama mama. Dan mama sangat mencintai papa. Marina, boleh saya minta tolong sama Marina? Boleh, Mas. Bisa tolong foto saya? Setelah Marina foto, kasih ke mama saya. Lisa, anakku. Yopo. Om sangat merindukan keluarga ini, anakku. Seperti dulu, waktu bersama ayahmu. Gak ono masalah. Dan semua berjalan dengan lancar.
Seperti yang Om ketahui, Papa menyerahkan perusahaan ke Mas Dibyo untuk masa depan anak-anak. Dan Lisa juga menaruh harapan untuk tumbuh terus bersama Mas Dibyo. Tapi sekarang sudah beda. Lisa nggak punya pilihan. Ini keputusan Lisa untuk memberhentikan ambisi Mas Dibyo. Lisa minta maaf. Lisa nggak bisa kehilangan keluarga. Apalagi masa depan anak-anak. Semoga Om bisa bantu dengan cara bijak Om untuk menyelesaikan ini. Ya. Sudah pasti. Om akan menjaga keluarga kita. Anak Marcel adalah anakku juga. Sekarang pulanglah. Istirahatlah. Lakukan tanggung jawabmu sebagai bapak untuk anak-anakmu, juga anak kita nanti. Dibyo, Hartono akan menyerang kita. Kita harus melawan. Itu kado buat siapa, Dek? Ini buat papa sama mama. Ada juga Mas Bagus. Kenalin, Pak. Ini Mbak Nisa. Salam, saya Anissa. Saya pernah kenal foto kamu. Senang bisa ketemu kamu di rumah ini. Terima kasih. Temani kakak ya. Mari. Dek, lanjutin yuk.
Kita nggak punya banyak waktu. Ke depan, Hartono akan menyerang. Kita mesti nyelamatin perusahaan. Aku akan hadapi mereka. Pronasing jaga anak-anak. Kapan kamu sadar Om Hartono menyerang kita karena perbuatan kamu sendiri? Kamu serakah. Sampai keluarga kamu korbankan. Kamu harus percaya aku, Ma. 25 tahun. Selama itu, aku percaya sama kamu. Keluarga paling penting. Tidak ada yang lain. Itu yang harus dipertahankan. Seandainya kamu sadar lebih awal. Aku berusaha menepati janjiku sama papamu sebelum terlambat. Perusahaan ini untuk masa depan kamu dan anak-anak. Happy anniversary, Ma. Mas, besok malam Ana ada pertunjukan piano di panti asuhan. Jadilah ayah yang baik. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Ini adalah konser amal Charity Night atas kerjasama kelompok Sosialita Lisa and Partner bersama Yayasan Panti Asuhan Melia Surabaya. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah? Dan semangat gotong royong ini sudah dibangkitkan oleh pendiri bangsa kita, Bung Karno, yang menyebut dengan istilah holopis kultural.
kabar bos kecil? Salam sejahtera. Sudah kuduga. Sampean gak akan berani datang sendiri. Anda ini terlalu berlebihan bos kecil. Ini hanya sekedar permainan, ya tahu. Ojo lali. Masih ada beberapa kejutan untuk Anda. Selamat tinggal. Enjoy the party. Ini dia kolaborasi penampilan antara pianis cilik kita dengan juga Ananda Melani, Ana Wiguna. Selamat datang di tempatku. Aku wes terima pesan dari bosmu yang tua itu. Bahwa aku mesti menyambut kalian dengan baik. Ron, jalankan rencana. Semua perintah, semua. Dan, udah kecil, Dan. Korban sudah diamankan. Yang lain siap dikondisikan. Yo, bocor. Persebaya memang gak iso dikalahkan. Aku menang. Aku menang. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Silakan dipakai pakaian Anda, buat apa? Yo, Fred. Kota ini akan kehilangan Anda, Tuan Arthur. Harap ngopo. Silakan. Stop, berhenti. Kita mundur. Mundur, cepat. Belok kanan, mundur, cepat. Belok kanan. Stop.
Belok kanan sini, belok kanan. Stop, berhenti. Kita mundur, cepat. Lisa, Dibio mati, dibunuh Hartono. Akan tiba waktunya untuk kita berbicara mengenai kebenaran untuk diri kita. Awal dari sebuah mimpi, dari masing-masing tujuan hidup kita. Segala upaya menjadi sebuah ambisi untuk kekuasaan yang akan menghancurkan masa depan kita. Hidup kita nggak pernah sadar dan terus-menerus mengulangi kesalahan. Sampai pada akhirnya, Tuhanlah yang menghentikan langkah kita tanpa kita bisa menolaknya.
Saat itu kita tahu bahwa kita ini manusia, gak lebih dari segala kehidupan di alam semesta. Dan hidup akan selalu ada. Aku ingin terus bisa merasakan kelahirannya di setiap kesempatanku yang datang menghampiriku. Sayangnya, aku sudah melewatkannya begitu saja. Mas Bagus. Mas, yuk makan. Susu dulu. Ya. Aku dulu. Ini semuanya pasti enak. Kamu mau susu juga? Boleh, Mas.